perubahan ini berlangsung 4 tahapan, bukan 4 kali. Kenapa kami katakan tahapan? Karena setiap kali itu ada perintah badan pekerja. Setiap materi itu melalui 4 tahap pembicaraan. 4 tahapan pembicaraan itu menurut peraturan tata tertib MPR dalam TAP MPR nomor 2 tahun 99, tingkat pertama itu paripurna di badan pekerja. Jadi dibentuk alat kelengkapan majelis yang bernama badan pekerja. Badan pekerja ini permanen 5 tahun. Badan pekerja ini kemudian membentuk alat kelengkapan tidak tetap yang namanya panitia ad hoc. Nah, panitia ad hoc ini jumlahnya bergantung kebutuhan materi pembicaraan. Pada perubahan pertama ada 3 hal pokok. 1, GBHN, lalu TAP yang non GBHN, lalu perubahan Undang-Undang Dasar. Karena ada 3 materi, maka dibutuhkan 3 panitia ad hoc. Sesudah dibentuk alat kelengkapan tidak tetap ini, di sini baru mulai dibahas materinya. Nah, kita di dalam pembahasan itu kita membutuhkan satu platform bersama yang kira-kira dapat kita sebutkan semacam grand design daripada perubahan ini. Dan yang kita lakukan perubahan, bahasa amandemen itu bukan dalam bahasa hukum. Kalau kita katakan amandemen dalam bahasa hukum, itu bukan amandemen yang kita lakukan. Tapi yang kita lakukan perubahan pasal 37. Kemudian kita perlu kesamaan pemahaman tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pembukaan kita tidak ubah. Lalu kita mau mempertegas sistem presidensial. Sistem yang ada sebelum berubah, itu presiden itu juga berkuasa di bidang legislatif. Yang itu yang kemudian kita pindahkan ke pasal 20 ayat 1 DPR yang membuat undang-undang menegaskan bahwa itu antara lain kekaburan sistem presidensial yang kita anut. Jadi ada kesepakatan dasar sebagai pegangan bersama supaya kita tidak keluar jauh dari itu. Dan satu kesepakatan yang tidak tertulis juga, tidak ada lagi orang yang tidak berkeringat duduk di dewan. Harus berkeringat, artinya ikut dalam pemilihan umum. Itu prinsip-prinsip yang kita sepakati. Karena harus berkeringat, bagaimana dengan utusan daerah? Ya harus hilang. Dia ada tapi harus melalui pemilihan. Itu tahapan pertama daripada pembicaraan. Tahapan kedua, setelah dibahas di panitia ad hoc, rapat paripurna badan pekerja, melapor dan mengkoordinir hasil-hasil ini, kemudian melapor ke majelis hasilnya, majelis mengadakan sidang, membentuk komisi majelis. Itu tahapan ketiga daripada pembicaraan. Di komisi majelis juga dibentuk 3 komisi. Komisi A, komisi B, komisi C. Untuk perubahan komisi C, kebetulan saya ini tunjuk sebagai ketua komisi C. Itu hanya kita lakukan dalam 14 hari ya. Perubahan dalam 14 hari. Pokoknya lahir dulu satu perubahan dan yang paling mudah kami susun karena masalah-masalah yang menyangkut legislatif pembuatan undang-undang itu sudah dipraktekkan lama, cuma tidak tertulis. Jadi tinggal kita merumuskan itu. Jadi lebih mudah. Yang penting terobos dulu ada perubahan pertama. Kemudian juga yang perlu di dalam perubahan pertama ini, Komisi C membicarakan wadahnya apa, wadah hukumnya apa.
Kalau ketetapan tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak mungkin karena ketetapan berada di bawah Undang-Undang Dasar. Lalu kita membuat tafsir, melihat pasal 2, MPR memutus dengan suara terbanyak. Kita lihat pasal 37, putusan perubahan. Jadi bicara putusan sebagai wadah hukumnya yang kita harus anggap sama dengan setingkat dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi untuk setingkatnya itu kita membuat tafsir berdasarkan pasal 2 dan pasal 37 adalah putusan. Kita membentuk panitia 5 yang diketuai Pak Andi Matalata. Mereka melapor langsung ke pimpinan untuk dibacakan tidak melalui lagi pengesahan oleh Komisi C. Komisi C hanya membicarakan materi perubahan. Dibuka oleh pimpinan, kita akan memutuskan perubahan ini. Tidak ditulis tapi diucapkan, ada di berita acara. Yang ditulis ditetapkan tanggal, bukan ditetapkan dalam arti penetapan. Setelah tahap 3, Komisi Majelis melapor ke paripurna dan diputus dalam tahapan keempat di pembicaraan tingkat 4 di paripurna, putusan oleh paripurna. Jadi tahapan-tahapan itu ada 4 tahap.